Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hey yo, teman-teman sobat penat sekalian, perkenalkan, gue Irfan, manajer sebuah PT besar di Bilangan Jakarta Pusat. Gue udah menikah sekarang dan udah punya 3 ekor anak. Hidup gue udah enak lah ya. Gue punya cerita, anjay, title drop gak tuh? Cerita yang pengen gue sampein ke sobat penat sekarang adalah kisah hidup sekaligus kisah cinta gue yang mengubah gue dari nihil jadi sukses kaya sekarang. So, nggak usah kebanyakan bacot lagi. Mari kita putar ceritanya. Gimana ceritanya? Suka nggak? Woi, gue belum cerita. Ngebet-bet pengen balik lu, Bang. Oke, jadi diceritakan pada saat itu gue masih SMP. Gue ini berasal dari keluarga yang kekurangan lah. Barang-barang gue bobrok, baju gue juga sedekah tetangga. Jadi ukurannya dipas-pasin. Ditambah gue juga nggak banyak dikasih uang jajan sama ortu dulu. So, gue harus berburu makanan sendiri. Hehe, canda-canda. Dibawain bekal lah. Masa enggak ya kan? Karena ini gue jadi nggak enakan kalau nongkrong sama temen-temen cuy. Cara mereka mah nongkrong pakai gaya cool abis, ngehamburin uang buat jajan kayak yang duitnya nggak habis-habis. Bah, beda banget lah levelnya sama gue. Gue mah beli aku aja pay later anjir. Sedih banget, sedih. Tapi bukan berarti gue ini nggak kayak anak SMP pada umumnya ya. Gue tetap suka nimbrung kalau lagi nongkrong. Perihal nggak jajan aja gitu. Yang lain ngerokok, makan jajan, dan lain-lain. Gue mah makan bekal sama gigitan sendok aja. Nah, di antara teman nongkrongan nih ada satu cewek yang bener-bener jadi pujaan hati gue. Sebut aja namanya Nia. Si Nia ini cantik sekali bosku. Bodinya langsing-sing, mukanya mulus-lus, gayanya juga trendy. Idaman lelaki banget dah. Mungkin lu mikir kalau lu ngegebet dia ya udah pacarin aja. Ya bang, kalau dia mau mah dah jalan dari kapan tahu kita. Problematikanya adalah dia nggak mau sama gue bos. Si Nia ini cewek yang populer di sekolah. So, dia punya banyak pilihan orang yang mau deketin dia. Dan lu tahu nggak? Nia ini matre abis. Dia selalu nganggap cowok-cowok di sekolah itu kayak kartu kredit pribadi dia. So, dia bakalan milih cowok yang fulusnya paling kenceng. Nah, dari deskripsi ini, lu paham kan? Bodoh lu kalau nggak. Dengan banyaknya pilihan dia, kenapa dia harus milih orang miskin dengan muka standar kemampuan kayak gue? Ya jelas lah dia bakal milih cowok cool, bak protagonis anime bertompet tebal. Kalau gue jadi dia juga gue nggak bakal milih gue bos. Jir, ngenes amat hidup gue. Tapi sejujurnya dari SMP nih, walaupun gue udah paham kalau dia nggak bakal mau sama gue tetap nafsu ke tetap mau pacaran sama dia. So, gue dengan keuangan terbatas mencoba PDKT ke beliau dengan taktik lain. Gue coba menjadi cowok yang asik. Siapa tahu dengan kita temenan, lama-lama kita jadian kan. Ya itu sih harapan gue. Ternyata kenyataan itu layaknya nyeduh kopi pakai air rebusan pare bos. Pahit banget. Boro-boro dia mau deket sama gue. Di tongkrongan aja kalau gue berusaha ngobrol sama dia kayak nggak nganggep gitu. Sedihnya aku. Tapi gue nggak menyerah. Gue membakar cinta di hati gue dengan semangat. Gue mencoba terus PDKT ke dia. Gue nggak capek buat nyoba ngobrol ke dia. Gue nabung buat jajanin dia di tongkrongan. Ya usaha apapun yang bisa gue kasih lah ya. Kalau gue harus nyalon presiden buat dapetin dia pun, gue langsung ikut partai dah sekarang. Hasilnya tetap aja dingin ke gue. Waktu terus berputar. Akhirnya kita SMA. Gue bela-belain tuh nyari tahu dia masuk SMA mana. Dan gue ngikutin masuk ke SMA pilihan dia. Tanpa letih, gue meneruskan usaha gue dari SMP buat ngedeketin dia. Tapi tetap aja hasilnya nihil. FYI, si Nia ini sebenarnya gonta-ganti pacar terus. Gak pernah dia tuh kelihatan ngejomblo. Kalau dia putus, pasti langsung ada yang nembak lagi. Walaupun dari rumor yang beredar sih, dia ini lebih sering mutusin daripada diputusin. Katanya, dia cenderung bakal pindah hati kalau nemu cowok yang lebih tajir dari pacar sebelumnya. Cuma pada saat itu gue nggak tahu karena mata dan hati gue masih dibutakan cinta. Wah, putus banget sih gue. Sampai di akhir masa SMA,
Sekian bulan sebelum UN tuh gue berkali-kali nyoba nembak dia karena gue ngerasa waktu gue terbatas. Dengan kondisi keuangan gue nggak yakin bisa ngejar dia ke kampus yang sama. So, gue desperate buat jalin hubungan sama dia selama masih di SMA. Si Nia ini kelihatannya benar-benar terganggu dengan segala usaha dari gue. Suatu hari, gue udah ngeker mau nembak dia lagi. Nia kelihatannya udah muak banget dengan gue. Dia langsung ngebentak gue sambil bilang, bego lu miskin! Ya kali gue pacaran sama lu. Lu bisa ngasih apa ke gue emangnya? Hah? Gue kaget denger respon dia. Gue coba nego ke dia dengan ngasih penawaran kalau gue akan jadi pacar yang baik buat dia. Tapi ya emang dia matre banget boy. So karena dompet kurus kering, gue cuma jadi sampah di mata dia. Gue frustasi pada saat itu. Gak punya pilihan lain selain mundur. Gue bisa apa kalau ngomongnya udah duit mah? Masa gue mau nyalain ortu gue? Mereka kan udah mati-matian berjuang demi sekolahin gue. Cuma rezeki yang jatuh ke tangan mereka gak sebanyak orang-orang aja. Gue ngerasa dunia gak adil pada saat itu. Rasanya gue bentar lagi bakal jadi joker karena ketidakadilan di dunia ini. Bokap gue sadar kalau gue selalu kelihatan depresi di rumah. Beliau khawatir dengan keadaan gue. So dia ngajak gue buat ngobrol empat mata. Berharap siapa tahu dia bisa ngebantu masalah gue. Ya gue ceritalah dilema gue sejak masa SMP sampai saat ditolak itu. Mukanya kelihatan ngerasa kalau ini semua salah dia karena gak bisa ngasih dukungan finansial yang cukup. Dia pun minta maaf ke gue karena merasa gagal sebagai seorang ayah. Gue menepis semua omongan bokap gue. Gue tahu kalau dia berjuang keras demi keluarga gue. Gue peluk dia sambil minta dia jangan ngerasa bersalah atas ini semua. Habis itu bokap gue bilang, kamu jangan sampai patah semangat ya nak. Kalau memang harta yang jadi penghambat hidup kamu, jadikan itu sebagai motivasi supaya kamu menjadi sukses. Gue mengiyakan perkataan bokap. Gue berusaha belajar sekeras mungkin buat UN yang akan datang. Dan karena itu, gue bisa dapat beasiswa kuliah di universitas negeri. Fast forward, gue berjuang menempuh perkuliahan, lulus dan diterima kerja di sebuah PT. Gue berjuang mati-matian buat naikin karir gue. Gue mikir kalau gue udah berduit, cewek kayak apapun yang gue mau pasti bisa gue dapet. Di tengah perjuangan gue ini, gue didukung banyak orang. Orang tua gue tentu dia di garda depan. Ada juga teman-teman deket gue. Dan ada juga satu orang baru di hidup gue. Dia coworker gue. Sebut saja namanya Asri. Sesekali kita dapat proyek kerjaan bareng. Dan di kesempatan-kesempatan itu, kita ngobrol tentang hidup. Di satu poin, gue cerita tentang masa lalu gue. Dan motivasi gue buat naikin karir. Asri bisa relate dengan gue. Walaupun dia berasal dari keluarga yang mampu. Beda dari Nia si matre, Asri mendukung usaha gue dan mendoakan yang terbaik buat gue. Gak jarang dia jadi orang yang ngedorong gue buat terjun ke kesempatan-kesempatan yang ada. Lambat laun, gue mulai deket dengan Asri. Dia jadi teman baik yang selalu ada buat nepuk pundak gue saat dibutuhkan. Dia jadi orang yang mengobarkan api semangat di hati gue saat mulai padam. Dan seiring berjalannya waktu, dia menggantikan Nia sebagai motivasi gue menggapai kesuksesan. Sampai akhirnya gue naik ke posisi manajer. Di situ gaji gue udah 18 plus tuh. Dan gue ngerasa udah siap buat mencari jodoh. So nggak pakai lama gue datengin orang ini. Yap, bukan Nia, tapi Asri. Dia menerima gue dengan senang hati. Walaupun dia harus keluar dari kantor untuk menikah sama gue yakinin dia kalau gue bisa profit buat keluarga kita ke depannya. Dia 100% percaya dengan gue tentunya. Dia bilang, pekerja keras kayak kamu pasti bisa membahagiakan keluarga kita nanti. Dan gak pakai lama, kami pun menikah dan hidup kita bahagia. Sedikit cerita, waktu gue udah nikah, waktu reuni SMA, gue ketemu sama Nia yang udah nikah juga pada saat itu. Lo tahu, begitu dia tahu gue udah berduit, dia langsung nyosor ke gue, woy. Katanya dia yakin dari dulu gue pasti bisa sukses. Gue tepis omongannya. Gue tolak mentah-mentah rayuan dia sambil bilang, gue gak butuh cewek matre kayak lu. Jir, puas banget gue cowok. Emang di kehidupan ini kita harus bisa menentukan mana hal yang pantas diperjuangkan dan mana hal yang harus ditendang jauh-jauh dari hidup kita. Gue berjuang demi cinta, tapi target gue salah. Untung aja di tengah perjuangan gue ketemu orang yang tepat, yang bisa berjuang bersama gue melewati pahit dan manisnya kehidupan. Semoga kalian bisa menemukan orang yang pantas untuk diperjuangkan ya, gengs.